Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Lulus dari Proses Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ayub 23 ayat 10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang saya kasihi, setiap kali Tuhan memproses kita, sebenarnya Tuhan ingin melihat respon hati kita. Kalau kita merespon pembentukan Tuhan dengan hati yang benar, kita akan menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dengan hati yang tulus. Alkitab mengatakan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikannya. Namun, jika kita memiliki kebebalan hati, kita sulit menghadapi proses Tuhan. Bahkan kemungkinan kita tidak akan lulus dalam proses tersebut. Contoh kebebalan hati yang sering kali kita lakukan adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, mengomel, bersungut-sungut, mudah emosi, dan tidak mengucap syukur. Oleh karena itu, pastikan respon hati kita berada dalam posisi yang benar saat ini, baik saat kita sedang dalam proses Tuhan ataupun sudah lulus proses Tuhan. Sikap hati kita akan menentukan cepat atau lambatnya proses itu selesai. Semakin kita menanggapi dengan sikap hati yang benar, semakin cepat proses itu diselesaikan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, jika kita berbicara mengenai proses Tuhan, maka pasti kita akan berpikir mengenai sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, dan sebagainya. Padahal Tuhan memproses kita bukan hanya dengan hal-hal yang menyusahkan, tetapi juga dengan hal-hal yang menyenangkan untuk melihat respon hati kita, apakah tetap mengingat Tuhan di saat sukacita. Tetapi karena kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa, maka biasanya Tuhan menggunakan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk memproses kita, agar kita cepat berbalik kepada Tuhan dan selalu mengingatnya. Jika saat ini saudara mengalami proses dari Tuhan, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan punya rencana indah untuk kita. Ia hendak membersihkan, memurnikan, menguji kualitas hidup kita. Jangan sekali-kali kita berontak. Bertahanlah, kuatkan hatimu. Bila kita mampu melewati proses ini dengan baik, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jika kita ingin lulus dari proses Tuhan, pastikan kita tidak menjadi orang yang bebal,
saat sedang dalam proses Tuhan. Pastikan hati kita bahwa ketika masa pembentukan tiba kembali, kita tidak mengomel, tidak menyalahkan siapapun, dan mampu mengucap syukur. Maka percayalah, apa yang tidak terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang lulus dalam prosesnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur dalam melewati proses Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengeluh dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kami mau menjaga hati kami, pikiran kami, agar kami dapat lulus dalam setiap proses kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah kami dan keluarga kami. Jauhkanlah dari segala mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.